Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Al-akhillau yawma idin ba'dun li ba'din aduun illal muttaqin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan karunia Allah, kita alhamdulillah tsumma alhamdulillah setiap hari insyaallah tetap dapat fokus beribadah. Baik beribadah dalam skop yang kecil, mengurusi dirinya masing-masing, menjaga doa, sholat, zikir, baca Quran, menghafal Quran dan lain-lain, atau mengurus rumah tangganya dengan cara agar mendapatkan ridha Allah, dan pula selalu mengurus masyarakatnya pula agar mendapatkan ridha Allah pula. Maka kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bulan Agustus, jadi sana sini juga masih ada Agustusan. Hampir tiap akad RT sana jalan sehat, RT sini jalan sehat. Maka kita pun tidak mau ketinggalan. Kita juga membahas isu kebangsaan di dalam Islam. Pertama berangkat dari surah Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Jadi dari sisi ini bahwa Allah mengajak berbicara kepada Rasulullah dan kaum muslimin kala itu mengangkat dua masalah, utusan sama kaum, nabi sama kaum. Di dunia ini berangkatnya dari misalnya surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami wahai manusia, dari awal lagi ini sudah surah Madaniyah. Islam pula mengangkat isu kemanusiaan. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, di sini ketika ayat ini turun, kaum muslimin sudah, kalau bangsa itu dianggapnya terikat dengan tanah air, maka meskipun tidak dibahasakan, kaum muslimin ibarat sudah berbangsa Madinah. Artinya sudah tinggal di Madinah, sudah punya tanah air Madinah. Tapi sukunya beda-beda, ada Quraisy, ada lain-lain. Kalau lebih luas lagi, kala itu ada bangsa Arab, ada bangsa Romawi, ada bangsa Majusi. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa. Bangsa Arab pula kabilahnya bermacam-macam. Kabilah Quraisy, kabilah Bani Sulaim, dan lain-lain.
Kemudian li ta'arafu, agar saling mengenal. Kalau mau maju ya belajarlah dalam urusan keduniaan, belajarlah ke barat. Zaman dulu, zaman sekarang juga. Kalau mau maju dalam urusan keislaman, Yaman agak dulu ke Timur Tengah. Maka sejak zaman dulu kala ulama-ulama Indonesia mengangsu kawaruhnya ke Timur Tengah. Bahkan sampai kepada syekh yang dari Nawawi Al-Bantani sudah pernah jadi syekh di Arab sana. Kemudian Syekh Minangkabawi juga menjadi syekh di Arab sana. Jadi kalau urusan din pusatnya zaman dulu di Timur Tengah. Kalau urusan kemajuan dunia zaman kini ya di barat. Maka kalau ketika saya dulu tinggal di Malaysia berapa 7 tahun kalau nggak salah. Itu Malaysia itu punya kebiasaan diantaranya lah. Ketiga, kalau orangnya maju dalam urusan agama, maka kirimlah ke Mesir. Tapi kalau maju dalam urusan sains umum, kirimkah ke UK atau UAE, ke UK atau US. Dikirim ke United Kingdom, ke Inggris. Karena Malaysia daerah Commonwealth, ke persemakmurannya Inggris. Atau dikirim ke Amerika. Maka meskipun dulu-dulu katanya orang Malaysia itu belajarnya ke Indonesia, lama-lama Indonesia ketinggalan kereta api, mereka macam-macam. Nah, jadi kalau yang pandai agama kirim ke Mesir, yang pandai umum kirim ke Amerika atau kirim ke Inggris. Yang tidak pandai suruh toreh getah, suruh toreh getah, suruh menoreh karet yang tidak pandai. Mereka bilang karet itu getah, jadi untuk menoreh karet itu yang tidak pandai. Jadi untuk saling mengenal. Kemudian ketiga Allah mengajak manusia berbicara tentang ayunas kemanusiaan. Kemudian berbicara tentang syu'ub kebangsaan. Terus berbicara tentang qabail kesukuan. Itu agar saling berinteraksi. Hingga kalau yang pengen maju, menirulah siapa. Yang mau baik, silahkan niru siapa. Nanti yang kelirunya niru maju-maju, tidak niru baiknya. Nah, maka dari situ sudah kelihatan peta manusia. Ada yang ditiru maju-majunya, tapi baiknya tidak ditiru. Atau nyari baik ke tempat yang tidak baik dan selanjutnya. Nah kemudian ketika sudah mengangkat isu kemanusiaan, isu kebangsaan, isu ras kesukuan, Allah menggambarkan terakhirnya adalah yang terbaik itu inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bagus, yang paling bertakwa. Nah maka dari sisi ini mestinya kita punya gambaran berinteraksi kepada siapapun endingnya mesti nyari yang paling bertakwa. Maka kita ini kalau dulu pada zaman Khulafaur Rasyidin, pemerintahan pada zaman Khulafaur Rasyidin atau pada zaman Bani Umayyah itu adalah mewarisi hasil perjuangan Rasulullah. Kalau Nabi Sulaiman mewarisi hasil perjuangan Nabi Daud. Nah kalau kita mewarisi hasil perjuangan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi negeri kita ini landasan-landasan pemikirannya yang membuat bukan orang sekarang. Itu dibuat mereka sebelum kita lahir. Nah maka dari jejak, bukan jejak digital, jejak historis kita bisa membaca mereka itu orang-orang baik atau tidak baik. Kemudian mereka itu orang-orang soleh atau tidak soleh. Itu dari jejak tulisannya bisa dibaca. Kalau Rasulullah SAW kemudian berjuang bersama para sahabat dari tertindas sampai menang, dari tertindas sampai merdeka. Kalau saya mencoba membaca kemerdekaan yang diraih oleh para sahabat, kelihatannya awalnya tidak perlu perang. Karena
Rasulullah itu tertindasnya lewat karena dakwanya tertindas di Makkah. Yang itu diabadikan di dalam surah Al-Anfal ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi. Ingatlah ketika kalian jumlahnya sedikit tertindas di muka bumi, tertindas karena jumlahnya sedikit. Kalau Yaman kita dulu, Yaman Belanda tertindasnya mungkin bukan karena jumlahnya sedikit, karena mungkin kalah teknologi atau kita belum bersatu, belum muncul Indonesia, masih muncul suku-suku. Kemudian ibarat Belanda sudah mesin perangnya pakai senapan, nah kita masih pakai bambu diruncing. Untuk semangat boleh-boleh saja, tapi untuk perang betulan siapa yang berani? Nah, jadi apa namanya? Ya Allah, tanahnya luasnya bukan main, komunikasinya susah. Sementara Belanda sudah ahli dalam bidang maritim. Nah, jadi tinggal laut sana, laut sini, laut sana, laut sini. Nah kita pakai getek, masya Allah ya. Ya susah kejar mengejar. Di samping kita ini agak-agak punya kultur terbawa sampai sekarang, yaitu sebagian anak bangsa mudah diperalat orang lain, sehingga sampai ada istilah divide and empire. Divide and empire, diadu domba. Jadi orang-orang tertentu dikendalikan oleh Belanda untuk melawan pribumi. Kalau tidak ada strategi itu, tidak ada orang yang punya karakter seperti itu, kiranya Belanda tidak akan bisa tinggal lama-lama di Indonesia. Masa tinggal di negeri orang lain 350-an tahun. Nah, berarti ada orang-orang tertentu yang mudah dikendalikan untuk melawan bangsanya sendiri. Nah ini kelihatannya bau-baunya agak apa namanya terwaris-waris kultur itu. Nah, maka mestinya kultur yang buruk-buruk mestinya kita tinggalkan. Nah kalau apa namanya Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4 ikut berjuang bersama Nabi sampai menang. Sehingga ketika melanjutkan tidak akan jauh dari jejak amal-amal Nabi. Ketika melanjutkan tidak akan jauh dari jejak amal-amal Nabi. Tadi berangkat dari surah Al-Anfal ayat 26. Surah Al-Anfal itu konteksnya perang Badar. Jadi perang besar pertama dalam Islam yang disebutnya sebagai Yaumul Furqan pada tanggal 17 Ramadan. Kita merdeka 17 Agustus. Bulannya Ramadan, harinya Jumat. Nah, wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi. Kita yang sebagian rodok sepuh-sepuh juga mengalami di negeri kita ini. Dulu listrik itu angel banget. Asal listrik masuk desa, senangnya orang desa luar biasa. Jalan aspal masuk desa, senangnya luar biasa. Zaman dulu kala. Nah, wadhkuru antum qalilum mustad'afuna fil ardi. Ingatlah ketika kalian tertindas di muka bumi. Ya Allah. Tertindas itu bahaya. Banyak sisi. Apa namanya? Dijajah itu bahaya dalam banyak sisi. Saya pernah jalan-jalan ke Khurasan, di tempat di mana kala itu dikuasai Rusia. Perang berkelamaan. Itu orang besar-besar tidak bisa baca. Kenapa tidak bisa baca? Karena memang perang. Waktu umur SD perang, umurnya SMP masih perang, umurnya SMA masih perang, umurnya menikah masih perang, tidak sekolah. Jadi selama banyak orang tidak bisa baca, nah, gitu. Banyak orang perang bisa, baca tidak bisa. Nah, gitu. Jadi perang bisa, memang mereka kerjanya perang, tapi baca tidak bisa. Tapi yang di babak berikutnya kelihatannya memang karena munculnya orang-orang dari pesantren-pesantren, dari Taliban, ketika mereka menyaksikan kaum muslimin pada bertikai, akhirnya mereka melerai, terus akhirnya menang. Nah mereka agak lain, ketika mereka di penjara justru buat pondok di penjara. Jadi lulus dari penjara, hafid.
Itu memang kalau memang mampu begitu itu istimewa. Jadi tertindas malah bisa membuat pondok-pondok, jadi membuat madrasah-madrasah itu istimewa. Tapi kalau secara umum peperangan itu memunculkan kemiskinan, kebodohan dan selanjutnya. Maka wajar juga kalau di Palestina sekarang meskipun perangnya dahsyat, tapi ujian tahfidz tetap jalan. Ujian tahfidz ya jalan, murojaah ya jalan, ya jalan. Sebab kalau tidak jalan itu mewariskan kebodohan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita sama-sama bayangkan kalau corona kemarin berkepanjangan, pripun anak ini kabarnya apa? Kalau corona kemarin berkepanjangan kan tidak sekolah ujian luluskan. Kalau itu terus-teruskan kan mewariskan kebodohan. Kembali kepada moto. Wadhkuru antum qalilum mustad'afuna fil ardi. Ingatlah ketika kalian jumlahnya sedikit di muka bumi, di Mekah. Kalau kita Yaman Londo, kalau kita Yaman Jepang dan takhafuna ayyatakhatafa, kita Yaman Londo. Tapi Yaman Londo sebagai kelompoknya Pangeran Diponegoro gitu misalnya. Kalau Londo Yaman Londo tapi menjadi anteknya Londo ya enggak terlalu menderita barangkali. Kecuali memang orang serius tetap menderita batin. Wadhkuru antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ayyatakhatafakumun nasu. Kalian takut kalau orang-orang Makkah menangkapmu. Nah, kemudian fa'awakum, Allah berikan tempat tinggal. Wa ayyadakum binasri, Allah kuatkan dengan pertolongannya. Padahal kalau mendapatkan pertolongan Allah, iyan surukumullah fala ghalibalakum. Jadi kelompok itu kalau mendapatkan pertolongan Allah, urusannya bukan banyak, bukan sedikit, tapi layak ditolong oleh Allah. Iyan surkumullah fala ghalibalakum. Kalau kalian ditolong oleh Allah, maka siapapun tidak akan bisa mengalahkan. Seperti ini Palestina Hamas perangnya sudah tahun 300 sekian hari. Nah, sementara Taliban di Afghanistan sana perangnya untuk mengusir NATO itu 20 tahun sama-sama bertahan. Ya Allah, takdir Allah menang dengan izin Allah. Itulah bukti. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa, kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Jadi kata-kata iman takwa ini adalah terminologi Islam, istilah umat Islam. Iman takwa berkat, iman takwa berkat. Ya Allah. Sampai zaman dulu kala ketika kita kecil-kecil, asal Ramadan malam selikuran nanti ada berkat. Nah, terus lama agak hilang, mungkin takut bid'ah atau hilang. Nah, sekarang muncul baru. Tiap hari subuh barokah, nanti Jumat barokah, kapan-kapan barokah. Berarti ada makanannya misalnya. Padahal mestinya berkah lebih luas dari itu. Jadi dengan dakwah dan kesabaran Allah berikan kemerdekaan di tempat lain, yaitu di Makkah. Nah, di masa itulah Allah terangkan manusia itu ada manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, yang paling istimewa adalah yang paling bertakwa. Maka kalau Indonesia kita dulu itu, atau sekarang sudah dirubah atau belum? Asal presiden bertakwa. Nah, syaratnya bertakwa. Tidak mungkin kafir bertakwa. Ya, bertakwa sih ya bertakwa betulan. Jadi syarat pejabat itu bertakwa. Ternyata takwa itu dahsyat. Itulah tadi bahwa aturan-aturan yang kita tapaki sekarang itu bukan karya kita, karya orang-orang yang sudah tidak ada. Sama juga misalnya tegaknya Islam setelah Fatah Makkah di seluruh Jazirah Arab itu bukan karya tabi'in, tapi karya Rasulullah bersama sahabat. Nah, baru tabi'in melanjutkannya. Nah, ketika melanjutkannya, para tabi'in dan sampai kaum muslimin sedunia mendapatkan rambu-rambu dari Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Supaya kalian umat Islam pertamanya adalah para tabi'in, supaya mengikuti sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah, gitu. Nah, sebagai pelanjutnya, soalnya ngeten-ngeten ya Allah. Dalam surah Yasin disebutkan diantaranya inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta. Nanti Allah akan menghidupkan orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati dihidupkan. Orang-orang mati dihidupkan. Kemudian wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Semua yang mereka sudah yang orang kerjakan itu dinilai oleh Allah sampai asar-asarnya, sampai dampak-dampaknya. Masjid ini siapapun yang buat, siapapun yang infak, ketika yang buat dan yang infak sudah almarhum, maka akibat masjid ketika masih dipakai terus akan mendapatkan ganjarannya. Nah, kemudian madrasah, pondok, sekolah-sekolah Islam, pelajaran-pelajaran Islam yang itu awalnya dirintis oleh para pendahulu, ya Allah Karim, kalau masih ada sampai sekarang, maka mereka akan mendapatkan ganjarannya. Tapi kalau diputus, bayangkan pondok se-Indonesia dibubarkan. Wah, itu kalau bahasa terpaksanya mengkhianati orang-orang terdahulu, sudah buat amal baik-baik malah dipotong, dipenggal. Ya Allah ya Rabbi. Nah, itulah pekerjaan Rusia, Yaman dulu, menghapuskan apa-apa yang berbau agama Yaman dulu. Jadi berarti kalau kita melanjutkan kebaikan-kebaikan orang terdahulu, berarti berterima kasih kepada mereka dan melanjutkan amal soleh mereka. Nah, misalnya, ya Allah, orang tua kita membuat langgar musola kecil, terus kita uri-uri terus sampai anak cucu, mbah buyutnya dapat ganjaran terus. Tahu-tahu sumpah terus dipedot, diputus, dibuat tanaman kebun ubi, ya ganjaran jadi beda. Sudah dibikin musola bagus-bagus untuk beribadah kepada Allah, malah diganti untuk kandang kebun, ada berbeda. Nah, itulah dalam rangka berterima kasih kepada orang-orang terdahulu, maka kebaikan-kebaikan mesti dilanjutkan. Kebaikan-kebaikan mesti dilanjutkan, ya Allah. Nah, kemudian masalah perkauman, persukuan. Yang pertama, tadi kita sebutkan, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Ya Allah Karim. Ya Allah. Semua manusia hidup. Nanti sudah berakhir, yang banyak di sana tuh adzabun alim. Kan yang selamat orang-orang soleh-soleh. Orang-orang soleh, orang-orang istimewa selamat. Solehnya kurang ya nanti meniti sirat jatuh, nyemplung masuk neraka jahanam dulu lah. Sampai kepada tingkat man qala la yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi dzurratun minal iman au kama qala. Orang-orang soleh banget, mudah-mudahan soleh masuk surga tanpa hisab. Kita semua berharap pada Allah masuk surga tanpa hisab. Tapi kan orang kaum muslim kan ada yang sholatnya datnyeng. Kemudian sodako sak kobri, makan sak penake, makan sak senang-senangi, makan sak marem-marem, sodako sak kobri. Niku gawat. Kok gawat? Berarti ketika hidup untuk urusan dunia seneng sak maksimal, sak marem-marem, urusan yang nanti bakal abadi sak kobri, gawat niku. Harus dibalik. Dibalik semua untuk akhirat. Terus baru walatansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia jangan lupa kita perlu sehat, jangan lupa kita perlu gizi dan lain-lain. Tapi selebihnya aset itu untuk akhirat. Nah, jadi dunia ini pada waktunya berakhir. Nah, ketika berakhir itu kan umumnya orang masuk neraka, umumnya. Nah, orang-orang soleh, insyaallah orang soleh masuk surga. Tapi masuk surganya kan benten-benten. Kalau soleh banget dan nanti masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau soleh tapi dosanya udah banget, nanti nyemplung neraka duluan. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rabbi. Maka disebutkan tadi dalam surah 70 surah Zukhruf 43. Al-akhillau ba'dhum yawma idzin aduwwun. Orang yang saling mencintai karena sesama suku saling mencintai, sesama RT soalnya Islam itu istimewa. Islam itu sangat-sangat istimewa dalam berinteraksi sosial. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
fal yukrim jarahu atau kama qala. Siapa beriman kepada Allah supaya memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa beriman kepada Allah hari akhir supaya memuliakan tamu. Jadi tetangga dimuliakan, kemudian tamu dimuliakan. Kalau hubungannya sangat-sangat baik kan bagus banget kan. Nah, bagus banget. Nah, kalau sudah urusan sosial kadang-kadang ukhuwahnya berdasarkan lingkungan. Nah, itu ukhuwah yang dasarnya bukan iman, nanti di akhirat perang-perangan. Goro-goro jenengan salatku terlambat. Goro-goro jenengan aku ra sida pengasihan. Goro-goro jenengan aku ndak iso sedekah. Uder-uderkan nanti. Illal muttaqin, kecuali orang bertakwa ndak uder-uderkan. Alhamdulillah saya kalau khair karena jenengan saya ikut ngaji, karena jenengan saya ikut sedekah, karena jenengan saya ndak bakil. Nah, itu ndak uder-uderkan. Kembali. Maka rukun ras ada, rukun bangsa ya ada, rukun agama ya ada. Tiga-tiganya ada. Pertama, inna arsalna nuhan ila qaumi an andiru qaumaka min qabli ayyatihum adzabun alim. Urusan nabi kaitannya dengan sukunya, tugasnya adalah selamat akhirat. Nah, ini utama ini, selamat akhirat. Adapun urusan makan minum itu otomatis. Yang kedua, ini ukhuwah sya'biyah atau ukhuwah qaumiyah atau ukhuwah persaudaraan suku. Wa ila 'adin akhahum huda. Surah Al-A'raf ayat 65. Allah mengutus kepada kaum 'Ad. Siapa yang diutus? Akhahum, saudaranya. Padahal kaum 'Ad kan secara umum masih kafir. Tapi meskipun kaum 'Ad-nya masih kafir, Nabi Hud disebutnya saudaranya. Nah, gitu. Berarti kan saudara di sini bukan ukhuwah imaniyah, bukan ukhuwah islamiyah, tapi ukhuwah sya'biyah, ukhuwah qaumiyah, ukhuwah persaudaraan. Kalau dengan tindakan merantau ke Malaysia, orang Jawa, itu ketemu orang Jawa di sana seneng banget. Jawanya sana juga ketemu orang Jawa sini juga seneng banget. Mereka orang Jawa lahir di Malaysia, tidak pernah ke Jawa. Nah, kemudian sebagian lagi terdampar zaman penjajah sampai ke Malaysia atau Singapura, tidak bisa pulang ke Jawa. Maka dulu ketika saya masih rada muda dulu suka jalan-jalan, ketika jalan-jalan ke Singapura ngerti kaget, Hajah Mariam, Hajah Suminem. Di luar negeri kok Hajah Suminem, di Singapura hajahnya Suminem. Nah, Hajah Mariam. Kalau di Jawa kan Bu Mariam, Mbah Mariam biasa, tapi di luar negeri Mariam. Masya Allah. Tapi mungkin mereka juga istimewa luar negeri. Ya Allah. Hajah Suminem. Ya mereka pede-pede saja. Orang lain kan tidak tahu artinya apa. Masya Allah. Nah, jadi ternyata realitanya persaudaraan kaum itu ada, persaudaraan bangsa itu ada. Maka Nabi Hud disebut saudaranya kaum 'Ad. Nah, berarti ada ukhuwah sya'biyah atau ukhuwah qaumiyah atau ukhuwah jawawiyah. Nah, Masya Allah. Ketika Islam mengajarkan menyebut Nabi, kemudian menyebut kaum, nah kemudian menyebut misi hidup. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi budullah. Nabi Hud mengingatkan, wahai kaumku, ibadahlah kepada Allah. Berarti urusan perkauman, kalau di Malaysia bahasanya perkauman, kesukuan itu tidak boleh dilepaskan dari urusan ibadah. Dalam Islam ngoten. Lah Islam ibadah itu budu artinya kalih, yaitu wahidu dan atiu. Jadi ubudullah maksudnya wahidullah dan atiullah, yaitu esakan Allah dan beribadah dan taatlah kepada Allah. Jadi insyaallah kalau orang ini kita membaca sekarang, artinya Indonesia dan wilayahnya dan landasan kenegaraannya bukan karya orang sekarang, karya orang yang sudah pada almarhum.
Dari situ kita baca siapa mereka sebenarnya gitu. Ternyata mereka membangun negeri ini berdasarkan keesaan Allah. Dalam ayat ini kaum bangsa tidak boleh lepas dari urusan mengesahkan Allah. Ani butullah, beribadah kepada Allah itu artinya dua, mengesahkan Allah dan taat kepada Allah. Di dokumen negeri kita itu ada di pasal 9 ayat 1 dan 2. Pasal pertama ayat keesaan Allah, pasal kedua ayat kebebasan beribadah. Nah, dari situ orang kalau orang luar negeri bisa baca, ini orang luar biasa membangun negara berdasarkan keesaan Allah di tengah-tengah dunia. Orang menganggap Allah itu tiga kala itu. Jadi yang menang umumnya orang menganggap Allah itu tiga. Indonesia mendeklarasikan Allah itu esa. Nah, kembali pada kita. Jadi ani butullah ya qaumi butullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Jadi urusan ibadah artinya dua, yaitu mengesahkan Allah dan taat kepada Allah. Itu di landasan negeri kita didokumenkan dalam pasal 1 dan 2 ayat 1 dan 2 pasal 29. Kemudian afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Jadi lebih spesifik daripada ibadah adalah takwa. Supaya kenapa kalian tidak bertakwa? Nah, maka kalau dengan nanti menggoogling ternyata pendidikan di Indonesia ini asalnya dibangun di atas ketakwaan, keimanan, akhlak mulia demi mencerdaskan hidup berbangsa. Dasarnya iman, takwa, akhlak. Nah, berarti yang dapat melakukannya ya orang-orang istimewa. Kemudian yang ketiga, wa ila samuda akhahum salihah. Allah mengutus kepada suku Samud atau bangsa Samud akhahum, saudara mereka. Berarti ada ibarat ukhuwah Samudiyah, ukhuwah Jawawiyah, ukhuwah berdasarkan kebangsaan Samud. Sehingga Nabi Soleh dianggap saudaranya kaum Samud. Padahal kaum Samudnya masih musyrik, masih kafir. Kemudian karena Nabi Soleh bagian daripadanya, dianggapnya saudara mereka sebangsa. Wa ila samuda akhahum salihah. Allah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka sendiri, maksudnya saudara sak keturunan besar, sak klan Nabi Soleh. Misinya sama. Qala ya qaumi butullaha, wahai kaumku, esakanlah Allah, taatlah kepada Allah. Jadi urusan kebangsaan tidak boleh lepas dari mengenal Allah yang esa sama mengenal taat kepada Allah. Maka taat kepada Allah berarti mengikuti syariahnya. Ini yang dalam video-video yang baru viral dianggap yang menyibukkan dunia kita ini para berpartai katanya gitu, kata Habib Rizik Syihab. Tidak mungkinkah membangun negeri tanpa partai? Mungkin saja. Makanya gini aja, kalau harus pakai partai bagi dua, partai yang ingin menegakkan syariah sama yang tidak ingin menegakkan syariah. Nah, kalau nanti partai yang menang partai yang menegakkan syariah, yang tidak suka oposisi, mengkritisi kalau yang tidak cocok. Kemudian kalau yang menang partai yang tidak suka syariah, silakan berjalan, nanti gantian yang mengkritisi dan selanjutnya. Jadi dari sini kita cermati bahwa urusan kebangsaan tidak boleh lepas dari urusan ibadah, tidak boleh lepas daripada keesaan Allah. Terakhir, wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Ini lain lagi, bukan kepada suku Madyan, kepada penduduk Madyan. Kepada penduduk Madyan Allah utus Nabi Syu'aib. Berarti ini ukhuwah berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan tempat namanya Madyan. Berarti di Islam realitanya ada persaudaraan berdasarkan kaum, ada persaudaraan berdasarkan tempat.
Nah, kemudian terakhir kalau Yaman Nabi disebutnya dalam surah Quraisy. Apa liila fi Quraisy. Allah menyebut tentang bangsa Quraisy, ajakannya sama. Falyabudu rabb hadzal bait, supaya mereka beribadah kepada Rabbul Bait, yaitu kepada Rabbul Ka'bah. Ibadah maksudnya dua, supaya mengesahkan Allah, dan yang kedua supaya taat kepada syariat Allah. Demikianlah dari sisi ini berarti wujudnya Indonesia ini merupakan karya besar para ulama dahulu, para tokoh dahulu, para syuhada dahulu. Nah, orang-orang sekarang kita ini bahasa umumnya semacam tinggal lemu, kemudian melanjutkan yang baik-baik, mengakhiri yang buruk-buruk. Kenapa melanjutkan yang baik-baik? Biar ganjarannya tetap mengalir kepada mereka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah lain kali kita sambung lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.